warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan bagi kita semua. Sampurasun Sadayana, perkenalkan saya Shanjanika Agustin, saya merupakan siswi kelas 10 dari SMA Negeri 1 Jonggol. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum dan HAM. Apa sih yang dimaksud dengan hukum? Menurut Philip S. James, hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa. Pada intinya, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Hukum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada hukum tertulis. Secara garis besar, hukum tertulis memiliki arti hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis memiliki sifat yang kaku, tegas, dan menjamin kepastian hukum. Hukum tertulis memiliki contoh seperti undang-undang, perda, perpres, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari hukum tertulis. Hukum tidak tertulis memiliki arti hukum yang diyakini dan dijalani oleh masyarakat tertentu. Namun keberadaannya tidak tertulis secara formal. Salah satu contohnya adalah hukum adat. Bagi masyarakat di daerah tertentu, hukum adat masih sering digunakan di kehidupan sehari-hari, walaupun tidak tertulis secara formal. Kemudian ada fungsi dan penerapan hukum. Fungsi hukum, pada dasarnya, fungsi dari hukum adalah menjamin keamanan dalam masyarakat dan menjamin pencapaian struktural sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, hal ini baru dapat dicapai dengan kerjasama yang baik dari masyarakat. Penerapan dari hukum sendiri di setiap tempat pasti memiliki hukumnya tersendiri. Seperti di sekolah, kita diikat dengan peraturan sekolah. Contoh penerapan hukum di lingkungan sekolah bagi seorang pelajar adalah masuk tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan memakai seragam yang benar sesuai hari. Selanjutnya ada HAM atau Hak Asasi Manusia. Kita seringkali mendengar istilah HAM atau hak asasi manusia. Namun, apakah arti HAM sebenarnya? Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada intinya, HAM adalah hak dasar manusia yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan hak natural, dan oleh karena itu, HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Hak memiliki jenis-jenis yang diakui secara universal. Yang pertama, ada hak atas kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, ada hak atas kebebasan. Setiap orang bebas berekspresi dan berpendapat, namun tetap di bawah peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada hak atas kesetaraan. Semua sama di hadapan hukum dan berhak tanpa didiskriminasi terhadap perlindungan hukum yang setara. Dan yang terakhir ada hak atas keadilan. Artinya adalah hak asasi manusia untuk memastikan kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas setiap orang di hadapan hukum yang sama, setara, dan bermanfaat. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Contohnya adalah peristiwa G30 SPKI. Pelanggaran HAM ini memakan banyak korban, penyiksaan, dan pembunuhan. Merupakan salah satu pelanggaran HAM yang berat. Maka dari itu, peristiwa ini menjadi salah satu contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada penerapan HAM. Di dalam penerapan HAM, kita sebagai masyarakat juga harus ikut ambil peran. Cara yang paling mudah adalah kita dapat menghargai hak asasi setiap individu. Dengan begitu, kita tetap
dan telah dapat berpartisipasi dalam penerapan HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.